teman-teman. Perkenalkan, saya Vicky Tri Ayuwedari, mahasiswi dari UIN Sumatera Utara Medan. Yang terhormat Bapak Taufik Hidayah Tanjung selaku dosen pengampu saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apakah krisis iklim di Indonesia itu nyata. Nah, apa sajakah fakta-fakta yang dapat kita temukan? Mari kita simak. Krisis iklim adalah ancaman terbesar kehidupan bumi yang kerap luput dari perhatian kita. Padahal, krisis ini telah membawa kerusakan alam dan bencana yang tak terelakkan, bahkan lebih cepat dari yang kita duga. 97% ilmuwan iklim di dunia telah sepakat bahwa aktivitas kita sebagai manusia adalah penyebab krisis iklim. Dikutip dari sumber survei Environmental Research Letters 2013. Dikutip dari sumber NOAA 2020, sejak revolusi industri, peningkatan suhu bumi telah naik secara signifikan seiring dengan naiknya tingkat emisi karbon. Kenaikan suhu mencapai titik tertinggi di tahun 2020. Jika mengacu pada pola kenaikan saat ini, suhu bumi dapat meningkat hingga 3-5 derajat Celcius pada tahun 2100 mendatang. Untuk mencegah mimpi buruk itu, kenaikan suhu perlu dibatasi pada 1,5 derajat Celcius, dikutip dari IPCC 2018. Ternyata, sektor energi menjadi penyumbang utama emisi karbon dunia, disusul sektor hutan dengan maraknya deforestasi dan kebakaran hutan lahan. Dari sektor energi, bahan bakar fosil yang kita gunakan sehari-hari bahkan menyumbang hingga 89% emisi karbon di dunia, dikutip dari IPCC 2018. Nah, bagaimana krisis iklim di Indonesia? Krisis iklim di Indonesia diakibatkan oleh negara dan korporasi yang menguras isi bumi dan permukaannya dirusak dan dicemari. Keserakahan oligarki adalah sumber bencana sosial ekologis atau bencana buatan manusia yang korbannya ratusan juta jiwa rakyat tak bersalah. Berbagai wilayah Indonesia dilanda banyak bencana akibat krisis iklim yang disebabkan oleh perilaku bisnis para oligarki serakah yang tak henti-hentinya menguras dan merusak ekosistem bumi. Krisis iklim yang membawa petaka bagi ratusan jiwa manusia ini akan semakin menggila dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja yang dibikin secara serampangan yang bukan hanya melanggar dan bertentangan dengan undang-undang lainnya, tapi juga bahkan dengan Konstitusi Undang-Undang 1945. Fakta-fakta pahit telah berbicara, membuka mata untuk segera mewujudkan aksi nyata demi masa depan kita. Kabar baiknya lagi, kalau kita mau dan punya ambisi untuk tetap menjaga bumi dari ancaman krisis iklim, ada beragam solusi yang masih dapat kita tempuh. Yang pertama, yaitu dengan menciptakan energi baru terbarukan, kemudian menjaga pelestarian hutan, dan mempertahankan gaya hidup yang berkelanjutan. Antonio Guterres mengatakan, kita memang tengah kalah, tapi krisis iklim adalah pertarungan yang masih bisa kita menangkan. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman online sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 세상